berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia.
terkuat, berdaya saing dalam bekerja, terampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman sang pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, terampil mandiri penuh cita. Kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, belajar selalu berusaha. SMK raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyusun pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Ini tak matanya sih ya. Enggak mau matiin mic, Bu. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, terampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyusun pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, terampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyusun pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Aku tahu nickname. Aku lain karena
Alon gitu. Aku mau jenenge apa, Bu? Mau video ya tentang apa nih? Kecuali komen mulai. Mulai jam berapa, Pak? Tes 1, 2. Siapa ini? Kalau saya kedengeran kah? Iya. Halo, Pak Teki. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak Zul. Oke, gimana Pak? Pak Wahyu, Pak Dwi. Selamat siang. Hadir, Pak. Hadir. Siap. Pak Farid kayaknya yang belum hadir ya. Dicelok sudah katakan tidak. Masih ini nih. Halo guys. Enggak mati ya. Halo. Halo guys. Apa? Mbak, Berapa total peserta Pak Yoga? Pak Sis, bisa dengar? Masih di mute Pak Sis? Sepertinya. Ya. Pak, dengar, Pak Jul. Di monggo. Berapa Pak siswanya ya atau pesertanya? Peserta kalau di pendaftaran 208, Pak. Oh, 208. Alhamdulillah banyak ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan bisa hadir semua. Gimana Pak? Kita nunggu Pak Farid bentar ya, Pak ya. Monggo silakan Pak, silakan. Oke. Oke. siap. Wis mulai kurung, Pak. Boleh di-ban suaraku. Minta tolong teman-teman peserta di-mute dulu mic-nya ya biar nggak storing. Minta tolong semua mic-nya di-mute. Pak Farid udah masuk? Loh, Pak Farid? Oh gitu, oke ya.
Oke, kita tes. Perlu nggak? Ada suaranya? Tes 1. Kok ke anak ya? Menang wae. Halo, Pin. Malah buka gila. Ya wis menang kowe. Oke, Bapak-bapak, bisa kita mulai? Bisa terdengar suara saya? Pak Dwi, Pak Zul? Jelas, Iya. Pak. Oh, jelas. Jelas, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, salam dari KKGS, semoga sukses. Yang saya hormati, Bapak Insinyur Zul Setiawan dari Siamolab, pemateri kita pada kesempatan siang hari ini. Yang kami hormati, Bapak Insinyur Dwi Wahyu Wamenarno, Waalaikumsalam warahmatullahi IAI. wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Insinyur Teki Hendarto, MM IAI dari ITENAS. Kalau Pak Wahyu dari praktisi arsitektur 3 dimensi. Dan tentunya Bapak Arif Fatur Rahman dari penanggung jawab KKGS 2021 yang kami hormati. Sedianya beliau bisa hadir, tapi karena satu hal dan lain sebagainya, beliau berhalangan hadir untuk Zoom kita kali ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan kita dalam melakukan pembelajaran pertemuan pertama KKGS Building 3D pada kesempatan siang hari ini. Yang kami banggakan dan kami hormati tentunya Bapak Ibu peserta KKGS Building 3D Design serta anak-anak siswa-siswi yang hari ini berkesempatan dan bisa hadir ikut serta mengikuti rangkaian acara atau materi pertama pada kesempatan hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang baik ini kita semua dipertemukan secara virtual dalam rangkaian pembelajaran KKGS 2021. Mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu Bapak-bapak pemateri yang kami hormati serta Bapak Ibu peserta yang kami banggakan. Adapun topik pada kesempatan siang hari ini yaitu pengenalan dasar serta perencanaan 2 dimensi yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak-bapak pemateri yang sudah saya sebutkan tadi. Apa yang nantinya yang menjadi materi dari Bapak-bapak tersebut silahkan disimak tentunya untuk awal pembukaan ini. Dan saya harapkan keikutsertaan dari jumlah peserta kita yang 208 peserta yang hari ini bisa hadir 126. Tentunya kami masih tunggu juga bila mana rekan daripada Bapak Ibu sekalian yang belum bisa hadir pada Zoom kali ini, mohon informasinya. Apakah belum melihat informasi di grup kita atau bagaimana? Karena banyak Bapak Ibu perlu kami sampaikan, ada satu nomor tapi pendaftarnya itu ganda Bapak Ibu. Jadi mohon silakan diinfokan kepada rekan-rekan dari guru SMK yang belum ikut Zoom untuk masuk dan berbagi linknya Bapak Ibu ya. Mungkin itu sedikit kami dari panitia. Berikutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pemateri yang diawali dari Pak Zul Setiawan. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian.
dan juga adik-adik yang sempat hadir di sini. Terima kasih sudah bisa bergabung dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan sekali lagi, nama saya. Suaranya agak diperkeras, Pak Zul, barangkali suaranya. Oke. Ya, terima kasih. Oke, tes. Cukup jelas ya? Oke. Perkenalkan sekali lagi, saya Zul Setiawan, sehari-hari bekerja di Divisi Kemitraan dan Kerjasama Simeo Simolek. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri buat saya karena bisa bergabung dengan Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian untuk sharing apa yang menjadi pengalaman saya, sehingga mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu sekalian. Saya sendiri berlatar belakang arsitektur. Sebelum saya bergabung dengan Simolek, ya cukup lama ya, sejak tahun 90. Pak Zul, itu mic-nya ke mute. Tuh. Oke. Mute lagi, mute. Pak Zul, mic-nya enggak keluar suaranya. Sepertinya ada yang auto mute nih. Iya. Udah ya? Udah Pak. Udah dengar Pak. Terima kasih. Jadi satu kebanggaan ya Bapak Ibu bahwa saya bisa berkumpul bersama Bapak Ibu dan adik-adik sekalian siang hari ini untuk sharing apa yang sudah menjadi pengalaman saya selama ini. Saya sendiri berlatar belakang pendidikan arsitektur ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya bergabung di Simolek, profesi saya adalah sebagai arsitek. Cukup lama ya, dari sejak tahun 80-an sampai 2015. Saya mengerjakan proyek tersebut. Nah, hadir bersama saya hari ini Bapak Insinyur Teki Hendrato. Wah, melek ya. Nge-freeze. Pak Zul. Pak Zul nge-freeze, Pak Zul. Internetnya. Pak Zul. Pak Zul. Sambil menunggu Pak Zul, mungkin bisa disambung Pak Dwi. Ya. Boleh saya izin untuk menyambung bahwa kami bertiga ini memang basicnya di bidang arsitektur. Adapun Pak Zul, kami memanggilnya dengan panggilan akrab Pak Suli. Itu memang beliau lama di Simolek. Kemudian saya dan Pak Teki mengajar di ITENAS. Mohon izin bahwa untuk pertemuan awal ini, Bapak-Bapak dan Ibu mungkin hanya akan diberikan introduction atau pembukaan sebagai awal dari pertemuan kita nanti ke depan. Saya hanya sedikit mengulas mengenai apa itu perbedaan antara 2 dimensi dan 3 dimensi. Mungkin nanti bisa disambung sama Pak Teki dan Pak Suli. Bahwa nanti yang akan kita perkenalkan tentunya model-model atau aplikasi yang akan kita pakai itu adalah aplikasi yang freeware atau open source atau yang gratis. Kenapa? Karena bentuk dari pelatihan ini adalah pelatihan yang resmi, artinya meskipun kita semua tahu bahwa program-program atau aplikasi-aplikasi yang
ada sekarang di pasaran itu bebas berkeliaran aplikasi-aplikasi yang hasil crack ya. Namun di sini kita memakai aplikasi yang freeware, namun komen kemudian komen atau perintah, kemudian bentuk-bentuk modelingnya semuanya itu semuanya sama dengan yang akan bapak-bapak dan ibu-ibu pakai ke depannya. Nah, yang pertama diantaranya adalah yang paling umum dipakai, yang paling terkenal itu adalah program atau aplikasi AutoCAD. Nah, AutoCAD ini untuk kita nanti ke depan memulai pelatihan ini, kita akan menggunakan yang open source. Yang kita pakai nanti adalah NanoCAD. Nah, nanti sebelum bapak-bapak dan ibu-ibu memulai pelatihan ini, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa browsing di internet apa itu NanoCAD. NanoCAD itu sejenis aplikasi yang betul-betul hampir sama dengan AutoCAD. Jadi nanti pada pelatihan ini ke depan, untuk khususnya 2 dimensi, kita menggunakan aplikasi NanoCAD. Ya. Nah, untuk SketchUp, untuk 3 dimensi, kita menggunakan SketchUp. Nah, ada satu open source SketchUp yang kita bisa gunakan dengan kondisi online, ada yang dinamakan dengan Make SketchUp. MAKE SketchUp, ya, Make SketchUp. Itu adalah aplikasi yang free, tidak berbayar, namun dengan fasilitas yang betul-betul full, seperti SketchUp yang berbayar. Nah, kira-kira seperti itu intro dari saya. Nah, nanti bagaimana sistem pembelajarannya, karena kita mempunyai peserta yang cukup banyak. Saya mendapatkan informasi itu ada 208 peserta yang nanti akan mengikuti. Nah, nanti kita coba formulasikan bagaimana caranya supaya dapat terlaksana dengan baik. Begitu kira-kira, dengan keterbatasan waktu yang ada. Karena dalam 1 minggu kita mempunyai waktu masing-masing 1 jam. Nah, apakah itu nanti bergantian dalam minggu pertama itu kelompok A, kelompok B, sampai kelompok K misalkan, dan nanti diteruskan dengan itu formulanya sedang kita olah supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian selain itu nanti ada beberapa aturan atau tata cara di mana karena ini pesertanya begitu banyak, artinya nanti pada saat pelaksanaan itu semua dalam kondisi mic-nya di mute. Nah, ketika nanti akan ada pertanyaan, itu cukup menggunakan fasilitas raise hand, ya, raise hand, mengacungkan tangan. Nah, nanti entah itu pertanyaannya dimasukkan dalam chat atau bertanya langsung. Nah, itu nanti kita coba aplikasikan mana yang lebih maksimal. Sementara itu dari saya mungkin Pak Teki mau menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Pak. Pak Makali, saya lanjut dulu sementara ya, barangkali ya. Ya, boleh, silakan. Oke, baik. Pak Zul udah nyambung. Pak Zul dulu deh, silakan Pak Zul. Pak Zul udah nyambung. Oke, silakan Pak Zul. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi ada gangguan koneksi. Baik, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Materi kita adalah mengenai menggambar 2 dimensi ya, Bapak Ibu ya. Menggambar 2 dimensi menggunakan CAD atau Computer Aided Design. Saya boleh sharing ya, Bapak Ibu ya. Bentar. Oke.
bisa terlihat kan ya? Iya. Baik. Oh, ada. Ya. Oke. Nah, saya percaya Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya, atau anak-anak sudah pernah mendengar kata-kata CAD ya. Nah, jadi CAD sendiri yang saya dapat dari browsing yang paling mudah itu dari Wikipedia, kira-kira bahasa Inggrisnya seperti ini ya. Jadi dia adalah satu komputer atau workstation yang akan membantu kita berkreasi atau memodifikasi serta menganalisa dan mengoptimalkan sebuah desain. Gitu ya. Jadi dari kalimat pertama ini kita sudah bisa sama-sama memahami ya bahwa CAD itu bukan komputernya, bukan suatu software yang biasa kita pakai gitu. Dia hanya merupakan fasilitas yang kita gunakan atau dapat kita gunakan untuk membantu menuangkan desain dan rancangan dalam pemikiran kita ke dalam bentuk geometris. Nah, artinya CAD ini harus memiliki sesuatu sebelum kita membuat bisa menggunakannya ya. Dalam hal ini kita menuangkan desain. Jadi kalau kita mulai dengan desain itu adalah kaitannya dengan gagasan Bapak Ibu. Jadi gagasan atau ide yang mana selama ini kita ingin menuangkannya ke dalam bentuk grafis, atau kalau biasa kita alami sehari-hari itu kalau kita punya ide atau gagasan itu kita bikin coret-coret gitu ya. Kalau misalnya itu berupa bentuk, ya kita gambar, kotret-kotret atau bagaimana ya, sehingga kira-kira sesuai dengan apa yang ada dalam pemikiran kita. Nah, CAD sendiri itu menjembatani sifatnya Bapak Ibu. Artinya kalau zaman dulu itu tahun 80-an saya pertama kuliah tuh yang bisa menggambar untuk satu desain itu adalah arsitek, pelukis, atau yang kuliah di sekolah teknik bangunan ya untuk di Indonesia ya, kira-kira seperti itu. Jadi mereka inilah nantinya yang mereka inilah yang pada waktu itu menjadi jembatan dari desain Bapak Ibu sekalian. Artinya dengan gagasan atau desain tadi itu muncul dari setiap orang Bapak Ibu. Jadi setiap orang pasti mempunyai gagasan. Kenapa begitu? Karena setiap kita bangun pagi, kita sarapan, kita antar anak sekolah, kemudian kita kerja, setelah kerja kita pulang dan kembali lagi ke rumah, selalu ada gagasan atau ide-ide yang timbul berdasarkan visualisasi kita pada saat dalam perjalanan atau di mana saja kita melihat sesuatu, kita seolah-olah melakukan koreksi Bapak Ibu. Aduh, harusnya kok nggak kayak gitu ya, harusnya begini. Nah, itu secara tidak langsung atau secara di bawah sadar Bapak Ibu sudah memberikan suatu desain gitu, sudah mengeluarkan atau membentuk satu desain, mestinya begini nih, nggak begitu, sehingga akan begini. Nah, hal tersebut yang kali ini pada KKGS ini saya ingin menimba dari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya berharap, karena di sini ada berapa orang nih? Ada 120 lebih ya, 149. 149. Saya berharap Bapak Ibu sekalian serta anak-anak ya, silahkan saling bantu ya untuk menuangkan atau memikirkan satu desain. Desain itu terserah ya, apa yang menjadi intinya, yang menjadi keinginan Bapak Ibu sekalian untuk direalisasikan dalam bentuk gambar. Kemudian setelah dalam bentuk gambar direalisasikan, kemudian dihitung dan lain sebagainya, nanti dilanjutkan. Yang penting sekarang saya ingin ada 149 desain dalam hari ini. Semakin bertambah, tentunya poinnya intinya masing-masing itu mempunyai desain yang berbeda-beda. Demikian. Nah, setelah gagasan tersebut Bapak atau teman-teman atau adik-adik sekalian seluruh peserta ini miliki, silakan Bapak Ibu dan adik-adik dari gagasan tersebut tolong dituliskan atau dikaji. Kita bisa mulai dari melihat
tadi yang saya sampaikan dari visualisasi kita sedang di jalan atau di rumah atau lagi main atau lagi kemana saja, apa yang kira-kira bisa untuk dijadikan gagasan dalam KKGS ini, gitu. Jadi kita mulai dari 3 kategori ya, gagasan itu bisa timbul, yaitu kebutuhan. Pertama, kebutuhan misalnya akan tempat tinggal atau perluasan tempat tinggal. Kenapa tempat tinggal? Saya kan bukan orang teknik, Pak. Saya kan bukan arsitek, Pak, atau saya bukan desainer. Nggak apa-apa, karena tempat tinggal ini selama Bapak Ibu setelah bekerja, berangkat kerja dan lain, kembali ke rumah, Ibu akan teman-teman sekalian, saya panggil teman-teman aja sekalian ya, biar gampang. Teman-teman sekalian akan menemukan atau bisa menemukan gagasan apa yang untuk memperbaiki atau mengkoreksi suatu kondisi, gitu. Jadi ini terbuka ya, gagasan ini bisa keluar dari siapa aja, tidak perlu harus dari seorang arsitek atau dari seorang mekanik atau siapa saja, pasti mempunyai gagasan yang terkait dengan rumahnya. Nah, ini bisa digunakan untuk sebagai gagasan di kegiatan ini. Kemudian yang kedua adalah alat bantu umum atau alat bantu khusus. Misalnya, saya seorang mekanik nih, karena sehari-hari saya belajarnya tentang teknik kendaraan ringan misalnya. Coba alat bantu apa? Apakah itu katrol? Apakah itu sebuah mesin atau sebuah motor beroda 3? Tentu anak-anak di sini yang sekolah TKR pasti pernah melihat ya, ada anak-anak muda yang balap-balap ya. Sebetulnya mereka balap liar itu saya tidak melihat balapnya ya, tapi saya melihat motornya. Mereka modifikasi. Jadi meningkatkan satu kapasitas dari kapasitas sebelumnya ke kapasitas yang lebih baik lagi atau lebih besar lagi. Seperti itu kira-kira bikin katro atau silahkan Bapak Ibu kembangkan apa yang Bapak Ibu lihat dan kira-kira itu bisa menjadi gagasan saya. Gitu. Kemudian solusi Bapak Ibu, solusi atau pemecahan permasalahan. Ketika kita jalan, misalnya pulang di rumah kita, di lingkungan kita ada sungai yang airnya selalu deras. Gimana nih kalau misalnya saya buat alat pembangkit listrik tenaga air? Apa yang saya perlukan? Saya kan kuliah nih, gitu. Saya kan sekolah nih, sekolah saya misalnya tentang elektro atau listrik. Bisakah saya menggunakan keilmuan itu? Gitu. Kalau bisa, kemudian kaji, gitu. Kaji apakah kemungkinannya dibangun nggak di sini, gitu. Ya. Kemudian modifikasi aksesoris itu tadi bisa menjadi solusi, gitu. Seperti modifikasi motor tadi yang saya ceritakan di depan, ditambah aksesoris lampunya jadi terang dan lain-lain. Itu untuk solusi. Kemudian penemuan, itu suatu produk baru Bapak Ibu. Misalnya produk itu belum ada. Jadi Ibu di sini berperan atau teman-teman di sini berperan sebagai inventor. Saya menemukan sesuatu berdasarkan pengamatan atau berdasarkan kebutuhan. Oh, ada orang cacat, saya perlu buatkan alat bantu. Atau teman-teman kalian silahkan ditulis. Kemudian ada juga produk baru dengan menggabungkan berbagai elemen produk dan keilmuan. Gitu. Jadi ini cenderung lebih berkelompok ya Bapak Ibu ya. Jadi menggabungkan dari satu mekanika fluida atau dari elektro, kemudian juga mekaniknya seperti apa. Ini kita coba hal seperti itu. Nah setelah terpilih Bapak Ibu ya salah satu dari 3 ini atau berapa kemungkinannya silahkan, boleh sebanyak mungkin. Petakan menjadi satu latar belakangnya apa? Menjadi satu data yang konkret, yang mendekati dengan kondisi yang ada. Kemudian latar belakangnya apa? Kemudian saya contohkan di situ pemilihan desain untuk KKGS 2021. Kemudian tujuannya adalah kompetensi, peningkatan kompetensi dan kompetisi. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya untuk menggali dan menemukan ide kreatif. Misalnya seperti itu. Atau potensi alat atau potensi lingkungan yang akan dikembangkan oleh Bapak Ibu berdasarkan
inspirasi atau ide dari Bapak Ibu tadi. Kemudian tujuannya dicari targetnya, kemudian kalau misalnya itu untuk penjualan, ya dicek pasar penjualannya, oh sudah ada tapi ternyata mahal, coba kalau saya bikin sendiri dengan peralatan ini, kira-kira gimana bisa lebih murah atau enggak, misalnya kayak gitu. Nah kemudian acuannya yang terakhir adalah manfaatnya adalah memiliki daya tahan, estetika, dan bernilai jual ekonomis Bapak Ibu. Karena ini kaitannya, benar-benar kaitannya dengan KGDSI, yang kemudian tujuannya adalah kedepannya Bapak Ibu bisa mandiri gitu ya, untuk dapat mengembangkan ide-ide yang Bapak miliki. Nah, kenapa di tengah ada putaran seperti analisa? Karena poin 1 bila dianalisa kaitannya dengan poin B misalnya. Poin B kaitannya dengan poin 03 misalnya. 03 ini akan berputar dengan dinamis Bapak Ibu. Berputar dengan dinamis seiring dengan perkembangan dari gagasan awal. Sehingga terjadi pertumbuhan pemasukan kiri kanan. Dan ini yang saya sebut proses ini sebagai proses brainstorming. Jadi kita berdiskusi dengan orang yang lebih expert misalnya untuk satu tujuan, kemudian apa masukannya, kemudian kita analisa. Nah ini sangat dinamis Bapak Ibu. Jadi dari desain awal akan terjadi ada perubahan. Semua ini masih terjadi dalam bentuk imajiner Bapak Ibu sekalian. Karenanya saya tulis di bawahnya imajinasi. Imajinasi ini sangat berpengaruh terhadap gagasan dan inspirasi Bapak Ibu sekalian. Kenapa begitu? Kadang-kadang kita melihat bahwa gambar si A lebih baik dari gambar si B. Tapi ketika dia tanya, si B tidak bisa menjelaskan gambarnya, ya saya cuma ngegambar aja, kira-kira ini bagus. Tapi si A mempunyai, oh saya gambar begini, 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 dia mempunyai latar belakang, mempunyai alasan. Nah itu artinya dia kurang bisa mempresentasikan apa yang ada dalam pikirannya. Demikian. Nah, itulah nanti kalau kita belajar CAD tadi, itu nanti akan flat, Bu. Hasil gambarnya Bapak Ibu akan sama karena belajarnya juga sama. Tapi yang membedakan adalah gagasannya. Demikian. Nah, sampai di sini saya minta sekali lagi dari Bapak Ibu sekalian untuk memikirkan satu desain, apa saja terserah. Mau keilmuan, mau dari perumahan, mau dari apa silahkan. Tapi nanti Bapak Ibu saya minta untuk memetakan ke dalam 6 aspek ini Bapak Ibu ya. Dan 6 aspek ini setelah dianalisa menurut Bapak Ibu sekalian bersama timnya akan menjadi acuan langkah selanjutnya. Demikian. Nah, setelah Bapak Ibu melaksanakan ini atau sudah menemukan gagasan, menganalisa, kemudian membuat kajian-kajian yang diperlukan, Bapak Ibu sudah melewati tahap penting pertama dari sebuah perencanaan atau perancangan. Desain baik itu 2 dimensi atau nantinya akan 3 dimensi. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu dapat idenya, silahkan dianalisa, setelah dituliskan dicoret-coret, baru kita masuk ke yang berikutnya. Nah, berikutnya adalah kita petakan Bapak Ibu. Jangan lupa bahwa ide itu harus kita realisasi, harus kita buat, harus kita jadikan nyata. Nah, antara lain kita harus petakan apa yang tadi kita miliki. Gagasan tadi setelah dianalisa kita petakan, contohnya misalnya sumber daya. Setelah kita akan membuat ini, apa sumber daya yang dibutuhkan? SDM-nya berapa orang? Terus dari keilmuan apa saja untuk mendukung supaya desain ini bisa jadi. Nah, setelah itu ketersediaan bahan baku Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu merancang desain tersebut, harus direalisasi bahan-bahannya itu apakah bahannya impor, apakah bahannya mudah didapat, apakah murah, apakah mahal. Bapak Ibu buat satu list, satu data untuk ketersediaan bahan baku tersebut. Demikian. Kemudian fasilitas Bapak Ibu. Fasilitas itu adalah milik sendiri atau bisa juga ikut di sekolah misalnya. Kayak kegiatan seperti ini kan kalau memang membutuhkan alat-alat seperti mesin bubut, terus mesin mesin skarnir kalau kayu untuk
bikin konengan dan lain-lain. Sekolah SMK saya rasa punya fasilitas itu. Apakah bisa menggunakan itu? Kemudian kalau tidak bisa, ini kayaknya SMK ada nih, apakah kita kerjasama dengan industri atau UMKM, misalnya punya alat las, alat potong besi, dan lain sebagainya, itu Bapak petakan, saya harus kemana. Kemudian buatlah waktu pengerjaan atau timeline-nya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Setelah itu Bapak Ibu dan siswa sekalian dapat membagi tugas. Buat pembagian tugas, si A ngerjakan apa, si B ngerjakan apa, sehingga timeline itu akan terpenuhi. Nah, kemudian ada analisa dampak Bapak Ibu. Analisa dampak ini itu bisa umumnya terhadap lingkungan ya. Jadi kalau kita mengerjakan di rumah seperti apa, apakah mengganggu lingkungan, apakah nanti limbahnya akan dibuang kemana. Demikian juga kalau kita kerjakan di sekolah atau di tempat lain, tolong dianalisa. Dibuat jalan keluarnya seperti apa. Setelah itu, ini setelah desainnya atau konsepnya atau ini semua bisa sudah menjadi satu bentuk, bisa dilakukan pelayakan produk, ada dampak pemakaian produk. Jadi setelah dipakai berapa lama, oh ternyata produk saya tahannya sekian lama. Dengan bahan ini, misalnya aluminium, bahannya murah, ringan, tapi daya tahannya nggak terlalu lama. Misalnya dengan besi ukuran berapa, ini semua Bapak petakan. Petakan semua sampai detail, Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa tahu produk itu kualitasnya seperti apa. Nah, dari sini, dari sisi sebelah kiri, kita sudah bisa menentukan speknya, Bapak Ibu. Spek barang yang saya buat itu seperti ini loh, waktunya sekian, gitu. Dan saya bisa kerjakan itu di titik ini, di rumah atau di sekolah atau bersama industri. Bapak Ibu sudah nemukan di situ, gitu. Barang saya itu nilainya seperti apa, baru masuk ke biaya atau perhitungan nilai proyek. Total semua apa yang dilakukan di sisi sebelah kiri, sumber daya, fasilitas, waktu pengerjaan, dan analisa dampak, tolong dicatat dengan detail. Setelah dicatat dengan detail, tahu berapa nilainya, kemudian dilihat, saya punya modal berapa? Atau disediakan anggaran berapa nih untuk buat ini? Apakah secara sumber daya baik lagi mundur, secara bahan bakunya yang bagus sebenarnya adalah besi. Misalnya saya pakai besi ukuran sekian-sekian tapi mahal, modal saya cuma sedikit. Oke lah, misalnya saya menggunakan bahan pengganti untuk mock up atau maket yang akan saya buat ini. Jadi saya pakai dulu bahan pengganti lain. Bisa saja seperti itu. Tapi perhitungan awal nilai proyek harus yang real. Jadi nanti nilai barangnya itu ketahuan nilainya berapa. Nah setelah itu, setelah modal awal ketemu, ternyata masih ada lagi pembiayaan. Nah di skema pembiayaan itu akan timbul, saya punya modal berapa, kemudian saya harus cari tambahan di mana, tambahan berapa. Kalau perlu tambahannya, buatlah proposal anggaran. Setelah proposal anggaran, ajukannya mesti kemana. Nah setelah itu terpenuhi atau masih ada nih, balik lagi. Kalau misalnya tidak terpenuhi, balik lagi ke sebelah kiri. Mana nih yang bisa dikerjakan dulu dengan modal yang ada. Ini prosesnya berputar dengan cepat sekali Bapak Ibu. Sangat dinamis. Dalam pemetaan ini juga sangat dinamis karena Bapak Ibu membutuhkan nilai waktu yang tepat dan yang real. Demikian. Setelah itu baru masuk ke marketing. Nah, dari marketing ini makanya pada kegiatan kali ini ada juga saya terima kasih karena bisa dibantu nanti oleh Pak Fatur ya untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk menjual produk yang nanti Bapak Ibu sekalian kerjakan. Nah, marketing ini bisa platformnya dengan e-commerce. Itu tentu sudah paham ya kalau platform e-commerce ya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya, cukup dengan menyimpan spek dan produk yang tadi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian kerjakan di website. Satu situs e-commerce atau door to door. Misalnya ada yang udah kenal atau Bapak Ibu tadinya idenya berangkat dari orang tersebut atau dari industri tersebut, Bapak bisa menawarkan gitu. Apa
keuntungan dengan memakai produk saya, daya saingnya apa itu Bapak Ibu sudah mengerjakan di awal. Itu sebagai spek yang Bapak Ibu buat dari bahan yang Bapak Ibu miliki atau ide yang Bapak Ibu miliki. Nah, setelah selesai dengan pemetaan ini, Bapak Ibu sudah menyelesaikan tahap kedua yang terpenting dalam perencanaan atau realisasi suatu desain. Demikian. Nah, berikutnya adalah alur, Bapak Ibu. Jadi ini adalah alur perencanaan desain. Desain apapun. Suaranya selalu, agak besar Pak Zul, bentar. Ada yang Oke. tadi di chat kurang besar katanya suaranya. Oh ya. Ya, oke. Oke. Desain apapun yang akan Bapak kerjakan atau siapapun mengerjakan desain selalu akan melalui tahapan seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu atau adik-adik melihat sebuah kendaraan Mercedes misalnya di jalan, wah bagus sekali desainnya. Itu dia sudah punya konsep, dia sudah membuat konsep, dia memetakan. Tapi Mercedes mahal, jadi pemetaan konsepnya adalah targetnya adalah segmen atas misalnya. Lain sama Bapak Ibu melihat Toyota Kijang misalnya. Dari awal sampai akhir, konsepnya tidak pernah berubah untuk engine-nya. Engine-nya hanya mengalami perubahan-perubahan minor dari 2KH, 3KH, 4KH, 5KH, 7KH. Itu paling tinggi. Kemudian sudah diganti mesinnya pada generasi terbaru. Mereka tidak membutuhkan terlalu banyak konsep Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka sudah mempunyai image. Dan image itu menjadikan nilai jual mereka tidak putus-putus sampai sekarang. Jadi masih tertinggi ya kalau misalnya dari industri kendaraan bermotor yang laku itu ya Toyota ya gitu di Indonesia sendiri. Bisa dibayangkan di Indonesia itu kalau Bapak Ibu jalan di tol itu isinya cuma Toyota, Honda, Mitsubishi, ya mobil Jepang ya Suzuki gitu. Tapi lain apabila Bapak Ibu jalan ke Eropa, nggak usah jauh-jauh ke Malaysia atau ke Cina atau ke Singapura. Semua merek ada Bapak Ibu. Gitu. Jadi artinya perancangan suatu desain itu juga dipengaruhi oleh nilai jual Bapak Ibu. Apain kita membuat satu desain yang canggih kalau memang dengan desain yang sederhana sudah mempunyai nilai jual. Demikian juga dengan konsep Bapak Ibu. Konsep yang ada di sini adalah ruhnya daripada suatu desain Bapak Ibu. Konsep desain inilah yang nanti akan membawa Bapak Ibu untuk mempelajari ke tahap selanjutnya yaitu CAD yang akan diantarkan oleh Pak Dwi nanti ya dalam kegiatan kita kali ini. Gitu. Tapi dalam peta konsep ini ada juga yang harus Bapak Ibu pelajari walaupun cuman bahkan mutlak ya tidak bisa sembarangan. Artinya yang harus dipelajari adalah segi hukumnya, aturan. Apabila kita membuat satu desain ada peraturan-peraturan yang membatasi dan ada peraturan-peraturan yang mendukung desain tersebut. Nah, nanti pada penuturan peraturan perundang-undangan desain produk ini nanti Pak Teki akan memberikan materinya mungkin di pertemuan kedua mungkin ya. Demikian. Nah, jadi Bapak lihat di sini apa yang Bapak Ibu sekalian lihat, apa yang ada dalam alurnya dari perancangan desain, CAD atau computer aided design itu membutuhkan tools Bapak Ibu. Nah, tools-nya ini yang akan kita jalani adalah 2D software ya, 2D software dulu. Kenapa 2D software? Karena itu adalah hal yang paling mudah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin menuangkan ide yang ada di benak kita masing-masing, kita akan menggambar. Menggambar itu awalnya untuk yang paling paling awam itu adalah 2 dimensi. Dengan kotak, dengan segitiga, itu sudah bisa berkomunikasi Bapak Ibu. Itu sudah bisa berkomunikasi mengatakan bahwa saya ingin membuat seperti ini. Ya, itu sangat kaya sekali walaupun cuma kotak atau segitiga itu adalah satu manifestasi dari apa yang Bapak Ibu pikirkan. Semakin banyak imajinasinya, semakin kuat imajinasinya, gagasannya juga semakin banyak Bapak Ibu.
Jadi kalau kita pada saat wah ini Bapak nih, Pak Zul nih minta saya buat buat gagasan. Kayaknya kalau cuman 1 hari atau 2 hari nggak ada nih gitu. Sebenarnya mencari gagasan itu nggak terlalu sulit Bapak Ibu. Tadi udah disampaikan ada yang bagus, ada yang jelek. Yang penting kalau kita mempunyai imajinasi, maka gagasan itu akan tumbuh gitu loh. Jadi gagasan gantungkan imajinasi itu secanggih mungkin Bapak Ibu. Anggap rumah saya nanti akan otomatis pintunya, jadi saya cuma menjentikan jari, lampu nyala dan lain sebagainya. Itu bebas, imajinasi itu gratis. Gratis dan kadang-kadang kita sebut imajinasinya liar. Karena bisa kemana saja dan tanpa ada orang tahu. Bapak Ibu silahkan memilih. Kalau masih kekurangan, Bapak Ibu bisa nonton dari video, nonton film atau nonton TV, atau pergi kalau merasa aduh suntuk nih nggak dapat ide, kan orang suka bilang gitu ya, saya pengen berlibur. Berlibur itu tujuannya untuk merefresh imajinasinya yang bertumpuk dengan kesibukan-kesibukan dia, sehingga dia bisa menemukan ide baru. Nah langkah paling murah adalah untuk kita yang nggak bisa kemana-mana karena PPKM atau karena kewajiban kita bersekolah pada sekolah ya, kita nonton TV, kita cari misalnya aduh itu Iron Man nih, Iron Man bikin film Iron Man bikin tangan, glove segala macam. Nah, itu bisa menginspirasi kita sebetulnya apa yang kita bisa kerjakan. Oh di sekolah ada anu peralatan. Oh ada laptop, ada ini, saya buat coba desainnya. Setelah itu saya di sekolah ada mesin bubut, saya coba bikin apa. Jadi imajinasi itu sebetulnya tidak harus hilang Bapak. Siapapun pasti punya. Demikian. Nah, selanjutnya, setelah kita tuangkan imajinasi ke tools berdasarkan alur ini, kita akan buat 3 dimensi juga nanti dipandu oleh Pak Dwi Wahyu. Kita akan menggambar desain. Nah, desain ini akan kita koreksi dengan konsepnya Bapak Ibu. Bapak Ibu belajar mengkoreksi kembali, oh sebenarnya konsep yang saya buat itu desainnya kayak gini ya setelah digambar gitu. Apa nih kekurangannya? Nah, pada saat tahap desain ini kembali Bapak Ibu menggali, mengkaji, ini bisa nggak ya masuk ke dalam kriteria-kriteria saya pada konsep di awal gitu. Kalau tidak segera koreksi. Jangan sampai orang lain mengkoreksi. Atau Bapak Ibu melihat bahwa desain saya udah oke. Bapak sah-sah saja tuh ya untuk meminta koreksi dari teman, dari rekan kerja atau dari orang-orang yang lebih ahli terhadap desain Bapak Ibu. Itu bisa menjadikan masukan. Nah, setelah desain itu dirasa sempurna, Bapak Ibu kalau ditanya A bisa jawab, tanya B bisa jawab, tanya C. Artinya Bapak Ibu benar-benar menguasai desain tersebut, barulah dibuat marketnya. Gitu. Nah, marketnya ini bisa berupa market. Kalau market itu berskala ya. Kalau salah satu hal selain market adalah bikin mock-up. Jadi mock-up itu 1:1. Kalau misalnya mesin atau desain mesin itu, mekanisme itu tidak terlalu sulit, silahkan dibuat mock-up-nya. Artinya kalau ukurannya cuma sebesar PC atau layar monitor lama, oke lah kita buat aja gitu. Itu akan lebih bagus untuk di display. Nah, display di sini kalau di arsitektur itu adalah menunjukkan hasil karya Bapak Ibu. Jadi ini juga dengan bahasa yang sama kita displaykan apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan dengan menunjukkan spek-speknya. Jadi apa saja kriteria yang tadi Bapak penuhi itu terhadap barang ini. Kenapa barang ini bisa terjadi? Gitu. Misalnya karena saya mengamati, karena saya mencoba mencari solusi, karena saya mencoba untuk menemukan sesuatu yang baru. Yang tulisan tadi itu menjadi data dan dokumen penguat dari desain tersebut. Dan kelanjutnya adalah desain tersebut akan dipromosikan, kemudian dijual. Nah inilah target yang diminta, target yang diminta dalam KGS ini, gitu. Membuat satu barang, membuat satu desain 3D yang mempunyai nilai jual. Gitu. Syukur-syukur desain tersebut merupakan desain yang benar-benar spektakuler, sehingga menarik industri untuk membiayai.
Nah, ini yang terjadi ketika saya berada di Jerman, dan yang terjadi ketika saya ke Cina atau ke Jepang atau kemana saya pergi ke luar negeri, teman-teman atau kampus itu selalu membuat expo, di mana expo itu masing-masing jurusan menunjukkan hasil karyanya. Yang datang bukan dosen saja, Bapak Ibu. Yang datang adalah orang-orang dari industri. Dan ini mereka mencari, artinya mereka sedang jenuh dengan produksi mereka mencari satu desain yang baru. Dan desain yang baru ini adanya di kepala siswa-siswa muda di sana. Siswa-siswa muda ini mempunyai satu penemuan-penemuan, suatu koreksi dari penemuan yang sudah ada, gitu, melakukan penyempurnaan atau penemuan baru. Nah, ini yang ingin saya tanamkan atau ingin saya ajak Bapak Ibu untuk berpikir ke arah sana, gitu. Jadi ketika Bapak Ibu ketemu dengan siswa nanti, jangan mereka dikasih, ayo ini buat pilih dari 4 item, kalian mau bikin yang mana, silahkan. Sebaiknya jangan, kita rubah. Kalian punya desain apa? Kalian pengen bikin apa? Coba tunjukkan. Buat analisa, buat kajian, kemudian kasih tahu Bapak. Nanti Bapak bantu kalau misalnya ada kekurangan. Jadi tugas kita nanti ke depan sebagai guru hanya mengkoreksi Bapak Ibu. Karena keilmuan kita lebih banyak daripada siswa, misalnya sebagai guru keilmuan kita lebih banyak, kita mengkoreksi mereka. Tapi jangan kita menanamkan sesuatu yang ada di kepala kita kepada mereka. Hasilnya akan berbeda kalau membiarkan mereka memberikan idenya sendiri untuk direalisasi dibanding dengan kita memberikan. Ya, jadi di sini ada klien, Bapak Ibu. Klien itu adalah orang yang nanti akan menyerap atau memakai atau produk yang kita buat. Gitu. Dan saya berharap, sangat berharap ke depannya siswa kita tidak hanya membawa ijazah terus pergi ke industri untuk bekerja terhadap industri. Oke lah, itu sah-sah saja, silahkan. Tapi harapan saya adalah siswa itu menenteng konsepnya masing-masing yang sudah dia pupuk, yang sudah dia kaji dengan matang untuk datang ke industri, minta dukungan. Maukah Bapak Ibu membiayai? Ini proyek saya. Ini manfaatnya begini, tujuannya ini, latar belakang. Dia kemukakan dengan sangat lugas, dengan sangat real gitu. Dan ini yang terjadi di Cina, di Jepang, Bapak Ibu. Gitu. Jadi siswa-siswa SMK atau sekolah politeknik dituntut untuk memberikan setiap tahunnya rancangan yang baru. Gitu. Di samping dia tetap mempelajari keilmuan-keilmuan baku yang memang harus dia kuasai. Gitu Bapak Ibu kira-kira. Jadi bisa ya Bapak Ibu ya untuk menjalankan kegiatan ini berdasarkan desainnya masing-masing ya. Jadi ini ada 171 siswa nih, atau 171 sekolah atau kelompok, saya kurang hafal. Nah, berarti saya punya 171 desain ya, Pak Yoga ya? Siap-siap Pak, iya Pak. Atau 170 ini bisa berkontribusi antara guru kelompok ya, satu guru 3 siswa kalau nggak salah ya? Iya, iya Pak. Jadi nantinya di penugasan terbimbing itu guru bekerja sama dengan siswa untuk membuat tugas dari Bapak pemateri. Baik, itu sesuai harapan Bapak Ibu. Sesuai harapan artinya di sini karena melibatkan siswa, siswa juga akan berkontribusi untuk desainnya. Dan Bapak Ibu guru sebagai pemandu nanti dalam kelompok akan meluruskan atau memberikan masukan atau bahkan ikut membantu atau mengarahkan. Nah, indah sekali nih konsepnya gitu ya. Jadi apa yang saya harapkan nanti hati kecil saya bisa ketemu nih di akhir Desember ya, November atau Desember saya akan menemukan banyak desain nih. Pak Teki dan Pak Dwi mungkin akan senang sekali nih karena dia akan ketemu nih desain-desain baru gitu. Jadi ya, betul. Kita karena memang sifatnya ingin sesuatu yang baru, jadi ya kalau ya samalah kalau kita melihat sesuatu yang baru kan selalu pengen gitu, pengen memiliki atau pengen membuat seperti itu. Nah saya berharap juga
Bapak Ibu sekalian nanti pada saat melakukan kegiatan ini akan saling berinteraksi gitu. Artinya SMK 1 mempunyai fasilitas ini, SMK satunya mempunyai fasilitas, silahkan digabung gitu. Bisa nggak nitip? Nah, sambil menghitung. Jadi ide besarnya adalah si produk yang Bapak Ibu ini bisa laku di pasar, bisa bersaing di pasar, itu target akhirnya Bapak Ibu. Kalau itu ternyata banyak pesanan, otomatis Bapak Ibu akan banyak memerlukan SDM, banyak memerlukan sumber daya. Gitu. Jadi kalau misalnya antar SMK bisa saling membantu, itu akan muncul satu produk SMK gitu. Dan jangan lupa semua hasil perancangan yang nanti Bapak Ibu bikin ini akan diserahkan ke direktorat ya, gitu sebagai laporan. Nah pada saat penyerahan ini kalau memang desain itu bagus dan kalau memang ada industri yang suka gitu dengan desain tersebut, bisa melalui PSMK. Nah, jadi ini satu yang sinergi yang bagus menurut saya. Jadi Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan industri, berinteraksi dengan siswa, berinteraksi dengan direktorat atau pemodal-pemodal atau para investor lainnya. Demikian. Kemudian selanjutnya adalah ini ya Bapak Ibu schedule-nya ya. Jadi untuk yang proses pembelajaran 2D dan 3D itu akan berakhir di bulan September ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya adalah pengumpulan desain akhir. Pengumpulan desain akhir ini nanti akan diiringi dengan penilaian Bapak Ibu. Jadi masing-masing item ini yang saya harapkan adalah pada saat praktek Bapak Ibu ya, ini tolong divideokan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu membuat video dari misalnya ada satu kelompok itu 4 orang atau 5 orang, satu orang bergantian membuat syuting. Proses-proses apa saja yang telah dilakukan. Gitu. Karena ini penting untuk laporan kita tidak bisa ketemu langsung gitu ya. Karena PPKM, karena masih suasana pandemi, sehingga semua didokumentasikan dalam video Bapak Ibu. Jadi siapkan, nanti kemudian dibuatkan filmnya, kemudian selanjutnya adalah ada Pak Farid. Pak Farid akan membantu Bapak Ibu untuk menjelaskan atau membimbing proses penjualan. Jadi apapun nanti desain produk Bapak Ibu itu akan kami analisa, akan kami lihat. Kemudian nanti Pak Farid akan membantu untuk pemasarannya, termasuk memberikan materi tentang pemasaran. Nanti akan dijadwal khusus. Nah, selanjutnya adalah ada proses penjualan dan transaksi, Bapak Ibu. Jadi karena kita sama tahu bahwa di KKGS ini nanti salah satu penilaiannya adalah barang tersebut laku atau dijual, gitu ya. Dijual dan lakunya berapa itu akan menjadi poin dalam penilaian. Jadi desain apapun yang Bapak Ibu buat itu ujungnya tadi saya sampaikan harus bisa mempunyai nilai jual antara lain karena memang dituntut dalam KKGSI tahun ini seperti itu. Demikian. Kemudian ada seleksi dan penilaian, maaf ini terlalu kecil tapi mudah-mudahan kelihatan ya Bapak Ibu ya. Silahkan bisa di zoom sendiri gitu. Kelihatan Pak. Oke, ya terima kasih. Ya nanti kita akan menjalankan program ini besok Pak lusa ya hari Jumat akan masuk materi dari Pak Teki untuk menyampaikan tentang bagaimana melakukan atau membuat paten atau hukum-hukum yang terkait dengan produk yang Bapak Ibu akan buat kelak. Sehingga Bapak Ibu pun selanjutnya akan bisa memasarkan produk itu secara legal. Demikian. Saya rasa sementara yang bisa saya sampaikan seperti itu, Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan atau barangkali ada yang mungkin ingin sharing. Pertanyaan tuh Pak, ada yang itu Pak, ada yang
Baik, Ya Pak, ini ada yang bertanya, Ya, mungkin bagaimana Pak? minta diulangi lagi penjelasan. Untuk aplikasi yang digunakan pakai aplikasi apa Pak? Baik. Nah, aplikasi yang digunakan kita akan mengacu untuk 2 dimensinya adalah AutoCAD ya Bapak Ibu, sebetulnya ke situ. Tetapi karena kami mempunyai pertimbangan bahwa AutoCAD itu adalah software yang berlisensi, jadi kami nanti akan berupaya mencari software yang open source. setara Open dengan source. AutoCAD, yang open source, betul. Kita akan mencari yang open source yang setara dengan AutoCAD. Demikian. Nanti Bapak Dwi akan memberikan arah terkait dengan itu. Mungkin H-2 sebelum pelaksanaan pembelajaran 2 dimensi akan diumumkan Bapak Ibu. Kalau misalnya harus menginstall karena itu open source, itu akan ada waktu yang akan dibutuhkan dan Pak Dwi akan memberikan arahannya. yang free license. Ngambilnya Zoom ya Pak? Iya, ngambilnya Zoom. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ini kalau di rumah apa di mana? Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak. Oke, silakan Pak Anwar gitu. Iya Pak. Pak Rosihan. Oke Pak. Ya. Mau menanyakan nih Pak, kalau yang saya tangkap nih kan nanti memang berurutan ya Pak, kita di 2 dimensi dulu kan Pak. Begitu. Mohon dibuat dulu ya yang lain ya. Silakan Pak. Ya Pak Rosihan. Saya ulangi Pak, kita kan nanti di jadwal yang saya lihat itu kita di 2 dimensi dulu ya Pak, di AutoCAD ya Pak. Betul. Ya, baik Pak. Karena begini Pak. Oh gitu, yang lainnya tetap ya. Putus. Pak Ahmad Jazuli bisa di ini ya. Ya, terima kasih. Silakan Pak Rosihan. Ya Pak, saya hanya menanyakan urutannya Pak, karena memang saya termasuk yang apa ya Pak, yang susah apabila di 2 dimensi dulu Pak. Saya selalu mendesain di 3 dimensi. Terus saya kesempatan punya fasilitas untuk ekspor, saya gunakan untuk ekspor. Jadi memang kecepatannya lebih saya kira lebih unggul lah daripada kalau kita dari denah, kita tafsirkan tampak, kita tafsirkan ke potongan, kemudian kita tafsirkan ke 3D. Menurut saya lebih gampang. Kalau menurut saya Pak ya, bukan mempengaruhi, tidak. Saya tetap akan mengikuti aturannya. Mungkin hanya sumbang saran Pak, karena memang ini dilema di sekolah saya juga seperti itu Pak. Sampai saya bilang Merdeka Belajar nih, anak harus dapat memilih mana yang dia enak gitu. Kalau dia enak di 3 dimensi dulu, kemudian diekspor ke 2 dimensi, terus bisa jadi gambar lengkap, why not gitu. Tapi memang ternyata itu kotak hitam Pak, kotak hitam harus dikeluarkan terakhir. Saya sudah konsultasi ke beberapa pakar, mungkin di Politeknik juga saya sudah berbicara seperti ini. Wah, dia bilang, oh nggak bisa Pak. Sedikit kecewa saya, tapi saya ikuti gitu. Memang itu blackboard. Mungkin itu saja Pak. Nanti sekiranya saya mengalami kesulitan, mungkin di pelatihan ini saya bisa menambah banyak pengetahuan Pak. Terima kasih Pak. Pak Rosihan dari SMK berapa Pak? Dari SMK berapa Pak Rosihan? SMK berapa? Saya dari SMK Negeri 1 Sintang Pak, Kalimantan Barat. Oke, siap. Baik, ada jurusan teknik bangunan ya Pak? Ya, DPIB Pak, Desain Pemodelan Informasi Bangunan. Ya,
Bagus sekali Pak. Justru itu tadi kan Bapak mengalami kendala ya, mungkin juga dengan beberapa siswa atau mungkin seluruh siswa untuk membuat 2 dimensi ya Pak. Nah sebetulnya 2 dimensi itu kalau mau kita analogikan gitu ya, dari kecil itu kita sudah berkomunikasi Pak, gambar. Diajarin gambar oleh guru TK, guru SD, menggambar. Itu 2 dimensi semua Pak, gitu. Artinya untuk penerapan memang secara proses 2 dimensi itu lebih dulu ya. Ada juga beberapa yang menggunakan 3 dimensi. Tapi itu pada prakteknya silahkan saja nanti mana yang nyaman buat Bapak Ibu. Yang untuk toolsnya ya, yang intinya sebetulnya adalah yang merah ini Pak. Kalau di Bapak masih lihat gambar saya, yang merah, tulisan merah ini Pak, gitu. Karena ini adalah ruhnya. Anak-anak mau buat desain rumah, mereka harus tahu konsepnya Pak. Bapak harus ajari itu, gitu loh. Ajari ya, mereka bikin konsep. Dek, kenapa kamu bikin ini? Kenapa itu warnanya merah? Kenapa ini jendelanya seperti ini? Anak-anak harus mengenal Pak, gitu. Karena dengan mengenal itu, dia akan terbiasa kalau membuat desain dia akan berpikir dulu gitu. Dia akan selanjutnya setelah desain itu jadi dia bisa mempertahankan Pak. Gitu. Ini penting karena untuk mahasiswa internasional mempertahankan desain itu nilainya sangat tinggi Pak. Gitu. Kalau dia bisa mempertahankan desainnya, artinya dia menguasai konsepnya. Gitu. Artinya untuk kalau dia udah membuat peta konsep untuk direalisasi dan itu bisa direalisasi, artinya nilainya sangat besar, sangat bagus. Gitu. Nah demikian juga, saya berharap Bapak Ibu sekalian tidak terlalu menitik beratkan pada gambarnya. Gitu. Kenapa? Karena gambar itu bisa dipelajari Pak. Gitu. Apalagi sudah ada CAD, sudah ada software, kita tinggal belajar software 1-2 hari nggak bisa seminggu, gitu. Itu bisa kita pelajari. Itu sifatnya baku Pak. Gitu. Tapi kalau konsep dan peta konsep, kalau kita tidak membangkitkan di awal, kita tidak akan mendapatkan ide baru Pak. Gitu. Jadi berlaku buat Bapak Ibu sekalian, juga buat teman-teman adik-adik sekolah. Usahakan jika ingin menggambar, nanti setelah Pak Udwi mengajarkan 2D atau 3D, pada saat duduk, Bapak Ibu sudah tahu saya mau buat apa. Saya pelajari, kata Pak Dwi, kalau mau buat lingkaran, diajarin seperti ini. Saya mau membuat roda gear untuk sepeda. Saya ingin menggambar itu. Bagaimana? Nanti Pak Dwi ngasih tahu begini. Oke, setelah ada roda gear, saya akan gabungkan itu dengan misalnya as roda. As roda itu ukurannya berapa? Semua bisa dicurahkan di software tadi. Tapi untuk punya keinginan membuat roda gear, digabungkan dengan as, kemudian dikasih rantai, kemudian nyambung dengan motor, itu harus dengan konsep, dengan perhitungan. Membuat konsep saja kalau salah, hasilnya akan berbeda. Kalau perhitungannya salah, mesinnya jebol. Nah, anak-anak ini dari mesin, dari TKR, atau dari bangunan, ngukur kekuatan beton itu gimana, Dek? Ini kita harus informasikan bahwa bangunan ini punya kekuatan sekian, daya tampungnya berapa, Dek? Ini yang harus mereka, atau ini sudah mereka pelajari, ini yang harus mereka terapkan pada konsep-konsep mereka. Gitu. Sehingga dengan keilmuan yang mereka pelajari kelas 1 SMK sampai kelas 3 SMK, mereka hanya tinggal seperti dalam pemikiran itu seperti mengambil buku di rak buku di satu ruangan. Oh, ini saya perlu mekanika fluida, saya ambil. Oh, hitungannya seperti ini, saya mau buat ini, cari lagi. Dia meramu gitu. Seperti seorang koki yang ingin memasak sesuatu dengan bumbunya berbeda-beda. Kita beli nasi goreng rasanya juga lain-lain gitu. Karena masing-masing ramuannya berbeda. Garamnya ada yang dikit, mecinnya ada yang banyak, ada yang dikasih telur. Begitu pula sebuah desain. Gitu. Berdasarkan keilmuannya atau berdasarkan berbagai keilmuan dijadikan satu. Gitu. Tadi saya contohkan misalnya Mercedes. Dia konsepnya adalah kenyamanan. Seluruh material, seluruh R&D yang dia cari,
Tujuannya hanya satu, kenyamanan. Tujuan keduanya apa? Keamanan. Tujuan ketiganya apa? Daya tahan. Itu semua mereka jabarkan, mereka lempar ke masing-masing divisi. Demikian juga nanti anak-anak kalau selesai dari sekolah misalnya teknik kendaraan ringan, ingin masuk ke bengkel Toyota, mereka akan tahu, akan dilihat kamu kuat di mana, diamati oleh pembimbingnya. Oh, dia kuat di faktor safety, bawa ke faktor safety. Oh, dia di comfortable, bawa ke bagian comfortable. Begitulah dunia industri. Dan dunia industri itu akan maju dan terus maju apabila mereka membuat konsep dan konsep. Apa sih the next? Sampai mobil-mobil tertentu, produk mobil tertentu mengeluarkan mobil desain konsep. Yang kita lihat, wah ini kok kayak begini gitu. Tapi kalau kita tanya, oh ini konsepnya adalah bla 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 bla, mereka punya. Nah ini yang saya harapkan nanti timbul dari Bapak Ibu sekalian di KGGSI ini. Kemudian selanjutnya saya harapkan juga dari siswa-siswa SMK semuanya akan punya pola pikir seperti itu. Kalau punya satu keinginan dan keinginan itu bagus dan mempunyai latar belakang yang kuat, kemudian tujuannya juga jelas, manfaatnya juga bermanfaat banget, kenapa tidak? Kita dorong, kita bantu. Gitu. Yang penting tadi kita petakan dengan sesuai. Gitu. Jangan mempunyai terlalu tinggi ekspektasi, tapi ya ternyata dari sumber dayanya nggak ada, kalaupun ada harus mahal dan lain sebagainya. Arahkan. Gitu. Kita hanya mengarahkan. Seperti itu. Demikian Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan lain? Silahkan. Izin menambahkan Pak Zul. Oh, silakan Pak Dwi, monggo. Ya, saya sangat bisa mengerti pertanyaan dari Pak siapa tadi? Pak Rosihan Anwar. Pak Rosihan. Di dunia pekerjaan yang sudah saya jalani, itu memang ada kontradiktif dengan teori yang pernah kita lakukan di sekolah-sekolah. Artinya apa? Ketika pada teori kita membuat, kita bicara membuat perancangan rumah ya. Kita membuat dari denah, kemudian tampak 2 dimensi, lalu kita jadikan 3 dimensi. Nah, pada saat di dunia kerja, tidak semuanya seperti itu. Jadi memang saya bisa mengerti apa yang dinyatakan oleh Pak Rosihan. Jadi betul Pak. Jadi kita pada saat merancang, itu kita cukup langsung membuat gambar 3 dimensi itu tidak jadi masalah. Itu tuh pada saat pelaksanaan di lapangan itu memang terjadi seperti itu. Namun dengan kondisi kita adalah pembelajaran atau pelatihan. Nah, untuk tahapan-tahapan ini mau tidak mau kita akan harus lewati. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi memang nanti dari AutoCAD, nah ini teknis ya, dari AutoCAD hasil rancangan 2 dimensi itu kita ekspor ke SketchUp, lalu kita buatkan 3D-nya dengan dasar-dasar dari 2 dimensi tersebut. Mungkin itu Pak Zul tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi masukannya. Ya, Maaf, ya Pak Rosihan ya. Ya. Narasumber. Monggo. Mungkin bisa disepakati berkaitan dengan keterbatasan waktu, disepakati berapa penanya untuk bisa mengefektifkan waktu. Oh iya. Oke. Baik, maksudnya untuk pembelajaran gambarnya ya, Pak Yoga? Atau gimana? Penanya untuk hari ini. Penanya untuk hari ini, Pak. Pertemuan pertama kita. Oh, oke. Oke, saya berapa rasa orang? kalau mau bertanya, silakan. Ada berapa orang? Dibatasi berapa mungkin orang? Mungkin 3, Pak. Mungkin kayaknya. 3 ya? 3. Oke. Silakan. Berikutnya untuk Pak Heru Irfani. Silakan Pak Heru. Pak Heru, suaranya belum kedengaran, Pak.
Pak Halo. Heru dari SMK berapa, Pak? Halo, suara saya udah kedengaran, Pak? Sudah. Sudah. SMK Oke. Saya sama dengan Pak Rosian tadi, Pak. Saya satu sekolah dengan dia, sama-sama guru bangunan juga. Dari SMK 1 Sintang, Kalimantan Barat, Pak. Iya. Begini, Pak. Saya tadi beruntung sekali ini ikut dari pertama awal tadi, Pak. Bapak penjelasan ini, kerangka-kerangkanya. Iya. Jadi kebetulan karena juga dulu disiplin ilmu saya itu arsitek, Pak. Saya sarjana arsitek, Pak, ya. Gitu. Iya. Jadi kebetulan jadi guru gitu. Jadi Ya, nggak kerangka apa-apa. yang Bapak sampaikan ini, Pak, sepertinya ini memang konsep arsitektur, Pak, ya. Kalau yang saya tangkap gitu. Seperti di kuliah belajar konsep dari sebelum jadi denah itu udah jadi konsep segala macam itu. Ya, Cuma betul. Pak untuk pelatihan kali ini apakah batasannya itu memang udah seperti Bapak kasihkan begitu? Begini Pak, di sini saya ada lihat di slide yang ini, setiap slide ini kebetulan saya screenshot, saya letakkan di PowerPoint Pak supaya jadi bahan ini juga saya jadi bahan urutan saya ketika mengerjakan tugas ini. Ya, silakan. Ini Pak di slide yang terakhir tadi itu kebetulan tadi Bapak rubah ini ya, yang paling terakhir yang ada tugas konsep itu. Oh, Di yang situ ini, kan alur. ada ini Alur ya? yang ketiga Pak, yang ketiga Pemetaan. sampai yang terakhir Bapak sampai. Sebelum ini lagi Pak. Ya, yang ini Pak. Oh, yang itu. Ya udah Oke. betul Pak, yang ini Pak. Sesudah ini tadi Pak, yang ini yang ada tulisan konsep market tadi Pak. Oh, oke. Alurnya ya, ini. Ya, Alurnya, betul. Gimana Pak? Begini Pak, di sini kan ada market Pak ya. Iya. Langsung ada market, ada produk yang sampai terjual gitu. Ini Pak, ini hanya keraguan saya Pak ya, karena berdasarkan situasi saya juga gitu selaku pendidik gitu. Boleh nggak Pak ini agak kalau di pelatihan ini agak nawar sedikit begitu Pak. Maksudnya produknya ini Pak, produknya kan harus laku terjual gitu Pak. Ya. Sedangkan di awal saya ini tidak bayangkan akan sampai seperti ini gitu. Saya membayangkannya di pelatihan ini benar-benar kita tuh diajari, digembleng, diberi masukan ini untuk benar-benar cara menggambar 3D dan mungkin sampai rendernya begitu Pak. Itu dalam bayangan saya dengan Pak Aan itu, Rosihan tadi itu Pak. Ya. Gitu. Ternyata setelah kita ikut di hari pertama ini kan Pak, pembekalan dari Bapak seperti ini gitu. Terutama yang mungkin kalau yang biasa buat saya, yang mungkin juga berat juga Pak, karena saya juga ada jam mengajar di sekolah Pak ya. Ini ada buat market sama menjual sampai laku gitu Pak. Apakah ini benar-benar sudah mutlak gitu Pak? Kalau boleh nawar sedikit lah gitu Pak. Mungkin ada bisa diganti dengan tugas yang lain. Tadi Bapak bilang ada konsep, ada display, itu buat saya masih oke lah begitu Pak. Dan begini Pak, dari grup WA, saya belum dapat juga nih seperti anggota yang lain belum dapat sebenarnya pelatihan ini itu seperti apa gitu. Mulainya kita udah tahu Pak, langsung kita ada baca Excel-nya. Selesainya itu sebenarnya sampai tanggal bulan berapa gitu Pak. Karena ini menyangkut kepegawaian kami juga Pak yang PNS gitu Pak ya. Masalah pelatihan ini karena ini pastinya diketahui oleh kepala sekolah kami begitu pelatihan seperti ini. Mungkin itu ya pertanyaan saya Pak, poin-poinnya itu. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Baik, yang pertama ya penawaran ya, menawar untuk market ya. Sebetulnya kami menyarankan ini membuat market itu karena pertimbangan bahwa market yang dibuat itu bisa diganti dengan material yang mudah ya Pak ya. Yang pertama ya. Yang kedua, setelah kami lihat dari juknisnya bahwa ada peta peserta itu adalah terdiri dari 1 guru dan 3 siswa. Artinya di sini melibatkan siswa ya Pak ya. Jadi mungkin itu bisa juga untuk membantu. Nah terakhir kalau yang terkait dengan harus dijual itu memang aturan dari KKGSI Pak gitu. Jadi poin yang untuk perancangan desain 3D ini sebetulnya harus bisa dijual. Nah, kenapa saya tambahin market Pak? Karena market itu nilai jualnya lebih tinggi daripada sebuah gambar gitu Pak. Karena memang itu yang dikeluarkan aturan dari juknis yang dikeluarkan oleh direktorat ya mungkin nanti Pak Yoga bisa share juga aturan-aturannya gitu. Jadi ada beberapa poin. Poin pertama adalah penilaian, kemudian kehadiran, kemudian yang terakhir tadi adalah nilai jual gitu Pak. Nah, kalau nawar saya sih nggak masalah ya
Pak Heru ya. Ya. Tapi memang ini gitu. Sebetulnya dengan membuat market ini itu mencoba memberikan solusi sesuatu yang bisa dijual, bentuk yang dijual itu lo market lo gitu. Dan ini juga tidak tertutup apabila dalam hal ini industri di bangunan atau perumahan sekolah mempunyai kerjasama dengan satu developer, bisa saja ini trik aja loh Pak ya, bukan nggak tertulis gitu. Bisa saja coba saya buatkan gitu satu desain, kemudian saya beli marketnya, kalian mau nggak beli gitu. Berapalah harganya itu terserah gitu ya. Memang ini jadi pemikiran juga ketika saya membuat konsep ini, karena konsep ini kan sebetulnya kalau diterapkan di arsitektur udah biasa lah ya. Tapi kan saya harus bisa mengakomodir Pak bahwa peserta ini tidak hanya datang dari teknik bangunan saja gitu, tapi dari berbagai macam disiplin atau kejuruan gitu ya. Sehingga saya berusaha mengakomodir itu dengan cara yaitu silahkan kalian punya ada desain apa saja yang ingin dikemukakan gitu. Karena apapun juga hasilnya di ujung nilai hasil tersebut harus mempunyai nilai jual gitu Pak. Itu aturan yang diberikan oleh direktorat gitu, dan itu nilai jual tersebut akan memberikan poin penilaian bagi peserta gitu. Jadi market ini atau mock up kalau misalnya barangnya itu bukan perumahan kan pakai market ya kalau untuk bangunan. Tapi kalau desain-desain lain seperti benda multifungsi, bentuk multifungsi atau desain produk untuk industri itu kan bisa dibuatkan mock up-nya Pak gitu. Jadi ada dua alternatif sebetulnya lengkapnya seperti itu. Jadi gitu Pak Heru ya. Kalau untuk kepala sekolah saya rasa sudah mengizinkan ya kalau memang nanti Pak Heru akan terjun langsung dan membelanjakan waktunya sebagai guru sebagian ke sini ya gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak Heru. Ya, boleh izin menambahkan Pak Zul? Ya, silakan Pak Dwi. Ya, Pak Heru, itu pertanyaan bagus sebetulnya. Ya, jadi saya bisa mengerti kenapa Pak Heru menanyakan hal tersebut. Kenapa? Mungkin dari produk yang disampaikan tadi, dari kurikulum yang disampaikan tadi Pak Zul, kemudian dari apa yang disampaikan oleh Pak Heru, kami pun sebagai sebagai narasumber atau pembimbing dalam hal ini, bukan hanya Pak Heru aja yang kaget. Justru kami ketika mendapat kurikulum dari direktorat tersebut, oh ternyata begini gitu. Ini yang harus dijalani. Bukan ekspektasi saya seperti Pak Heru. Jadi peserta dibimbing sampai betul-betul menguasai 3D bahkan ke render. Ternyata tidak gitu. Jadi ini outputnya adalah sebuah produk. Namun ini usulan saya mungkin bisa menjadi satu solusi. Semisal begini. Pak Heru membuat satu rancangan sebuah rumah, ya. Kemudian di dalam atau di luar rumah tersebut terdapat misal ya sebuah rak hias atau meja hias. Nah itu kan bisa menjadi satu produk juga, tidak hanya market, bahkan membuat mock up meja hias tersebut atau lemari hias dan lain sebagainya, mungkin itu bisa jadi solusi. Jadi tidak hanya menjual market, tapi menjual mock up yang satu produk 3D di dalamnya itu terdapat satu desain interior. Mungkin itu bisa jadi solusi Pak Zul, Pak Teki ya? Ya betul, saya setuju tuh dengan jadi Pak tidak. Dwi. Ya, tidak jadi melulu harus bangunan tidak ya. melulu harus market. Jadi di dalam rumah tersebut ada beberapa, misalkan hiasan dinding. Nah, hiasan dindingnya aja yang dibikin mock up, lalu kita jual gitu. Ya. Itu mungkin Bahkan bisa jadi solusi. Mungkin kalau saya sih suka lihat di TikTok itu ya. Kalau TikTok orang Cina itu dia bikin satu ruangan serbaguna yang mejanya bisa dilipat.
Nah, seperti Karena gitu-gitu. ruangan kecil, jadi nanti Pak Heru dan teman-teman yang dari bangunan tuh bisa mulai mencari ide, misalnya bangunan atau luas lahannya ini luas ruangannya kecil, kemudian dibuatkan benda-benda yang multifungsi gitu. Nah, ini benda-benda ini nanti bisa dijual, Pak. Betul Pak Dwi tadi gitu. Ada hubungannya dengan desain produk, ada hubungannya dengan arsitektur karena pemenuhan kebutuhan karena keterbatasan ruang. Nah, itu sebagai latar belakangnya bisa ditulis. Nah, untuk ruangan 3x3 misalnya dibutuhkan lemari, kasur dan sebagainya, misalnya taruhlah sebuah tempat kos. Ya, itu supaya ruangan lebih luas dibuatkan satu produk yang bisa multifungsi misalnya. Bisa itu Pak Dwi, bagus sekali usulnya. Terima kasih Pak Dwi. Gimana Pak Heru kalau begitu? Pak Teki barangkali? Ya. Ya, saya ikuti alur dulu lah Pak. Saya ikuti alur pelatihan ini dulu. Baik, terima kasih Pak Zul, Pak Dwi, dan juga Pak Heru ya, nyambung nih Pak. Jadi baik, saya Teki Pak ya. Saya kebetulan sama sih basisnya dari arsitektur juga. Ya, sementara ini saya mengajar di ITENAS lah. Jadi apa yang mau kita latih inilah, atau sama-sama belajar lah, saya sebutnya sama-sama belajar lah ya, karena kami pun juga harus belajar kembali lah, kira-kira begitu. Setuju. Itu adalah satu proses di mana kita mengejawantahkan ide, Pak. Ide. Makanya tadi Pak Zul tadi dari awal sudah mengatakan bahwa konsep itu menjadi penting, konsep itu. Nah, kalau saya mau bicara dengan bahasa yang pragmatis sedikit, mohon maaf tidak mengajari teman-teman yang lain yang berbasis marketing atau ini ya. Tapi ini yang dinamakan sebenarnya riset pasarnya dulu, Pak. Riset pasarnya. Jadi kalau sebelum menentukan produk ya, itu... Udah deket ini. Zoom-nya nggak bisa ini tuh. Nggak bisa keluar. Interupsi. Gambar jendela nggak sampai ini. Mohon di-mute dulu Bapak Ibu. Baik, saya lanjut Pak Heru ya. Jadi bagaimana kita Wes itu tampilan itu ya. Aku kameranya hidupin ya. Oke. Jadi host bisa di-mute dulu. Bagaimana kita menerjemahkan ide itu sehingga secara tadi baik 2 dimensi, baik 3 dimensi dalam berupa grafis atau 3 dimensi dalam bentuk mock-up atau maket, itu orang bisa lebih paham. Gitu. Saya ambil contoh tadi, Pak Dwi sudah mengatakan, Pak Nyoto ambil saja, misalnya dalam satu ruangan tadi itu muncul adanya furniture, adanya rak, misalnya kita buat 3D-nya rak itu seperti apa, penempatannya rak seperti apa di dalam bentuk desain, Pak. Gitu. Itu dikeluarkan dalam bentuk gambarnya, desainnya, 3D-nya, sampai ke pewarnaannya segala macam, hanya untuk satu produk. Saya lebih luas sedikit. Misalnya kebetulan saja produknya itu adalah produk desain misalnya. Ya, misalnya nih Pak Heru dan kawan-kawan ini mencoba membuat satu produk jasa layanan tentang interior misalnya. Nah, kan membuat produknya, Pak. Membuat desain ruang interiornya seperti apa, menggunakan pewarnaan seperti apa, warna ruang dalam, ruang lantainya menggunakan apa, itu kan dikemas dalam bentuk outputnya adalah desain tadi, desain gambarnya tadi, satu ruang itu terkupas dalam bentuk mock-up-nya misalnya. Nah, baru keluarlah produk itu apa, jasanya Pak Heru dan kawan-kawan itu bagaimana cara menghitung jasanya. Oh, misalnya satu kali desain itu dihitung sekian ribu meter persegi, sekian ribu untuk per meter perseginya dan sebagainya. Jadi media ini yang kita pelajari bersama ini adalah untuk mengkomunikasikan kepada kawan-kawan yang mau melihat jasa kita apa, baik dalam bentuk produk yang tangible, yang aset, ataupun intangible, sesuatu yang sifatnya jasa. Jadi ini alat komunikasi. Tadi berkali-kali Pak Zul menyampaikan, CAD ini merupakan tools atau alat bantu. Alat bantu untuk kita terjemahkan. Tujuan kita apa? Sebenarnya menjual ide. Menjual idenya apa? Idenya A, B, C. Gitu. Ide inilah yang kita pelajari sama-sama, digambarkan, dituangkan dalam bentuk CAD ini menjadi satu produk yang lebih mudah dibaca oleh orang. Baik 2 dimensi maupun dengan 3 dimensi. Yang dalam bentuk grafis,
Atau modal bentuk yang secara visual langsung, ya berupa maket tadi, maket atau mock-up lah sebutnya. Bisa didisplaykan, bisa di. Nah, kira-kira gitu mungkin tambahannya Pak Zul, ya saya kira itu mungkin. Mudah-mudahan bisa diskusi lagi dengan Pak kawan-kawan. Makasih. Terima kasih Pak Teki, masukannya luar biasa sekali. Pak Dwi juga luar biasa sekali. Demikian ya Pak Heru, mudah-mudahan dapat menjawab kalau ada memang permasalahan dalam menyampaikan ide gitu ya. Artinya kita terbuka, tetap kita terbuka, mau dari perancangan, mau dari mana. Dan masing-masingnya kalau memang ada yang kurang jelas bisa ditanyakan seperti dengan Pak Heru tadi, menyampaikan kesulitannya apa, dan insya Allah kita bertiga akan memberikan solusinya. Baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi terakhir. Iya Pak, penanya terakhir Pak Edi dari SMK Nasional Malang. Monggo, silakan Pak Edi. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan sudah terjawab dari penjelasan sebelumnya. Namun ada satu kebingungan lagi yang muncul. Jadi setelah dijelaskan oleh Bapak-Bapak, saya dapat menangkap bahwa sebenarnya dalam pengerjaan proyek ini tidak terbatas gitu ya. Secara ide, secara kreativitas tidak terbatas, secara objek pun tidak dibatasi hanya pada objek building gitu. Karena sebenarnya dari awal peserta belum menerima checklist mengenai main projectnya seperti itu. Namun dapat dibaca di timeline. Kalau dibaca di timeline itu kan jelas bahwa ada analisa kebutuhan ruang dan sebagainya, sehingga dapat diartikan bahwa main projectnya adalah building. Tapi penjelasan Bapak-Bapak sekalian lebih mengarah bahwa dibebaskan ke peserta seperti itu. Nah, di sisi lain mungkin timbul istilahnya mungkin batasan begitu ya Pak. Kan semakin meluas ini juga semakin membuat peserta ini mungkin bingung mengenai batas-batasannya gitu Pak. Kata misalnya stay dengan objeknya building, itu batasannya seperti apa, kemudian misalnya lebih kecil lagi mengenai interior design, itu batasannya seperti apa, kemudian objek-objek fungsional lainnya yang lebih kecil itu juga nantinya akan seperti apa. Jadi mungkin itu kejelasan dulu sih Bapak mengenai tugas utama yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu guru peserta sekalian. Mungkin itu saja Bapak. Baik. Saya jawab dulu ya, nanti mungkin bisa ditambahkan teman-teman ya Pak Edi ya. Kita kembali dulu ke gagasan Pak ya. Karena di sini awalnya memang 3D building itu, building 3D design itu erat kaitannya, kental kaitannya dengan bangunan memang ya gitu. Tapi ternyata setelah melihat perkembangannya, artinya pesertanya itu bukan dari bangunan saja, kami juga tidak bisa memaksakan, mohon maaf Pak Edi ya, untuk setiap peserta membuat bangunan, demikian. Oleh sebab itu, di awal tadi saya katakan, silahkan Bapak Ibu mempunyai desain apa yang ingin betul-betul direalisasi dengan menggunakan, atau secara singkatnya dengan menggunakan dengan menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi, monggo. Batasannya adalah antara lain karena ini sifatnya kompetisi dan peningkatan kompetensinya juga dinilai, maka kita membuat satu langkah, yaitu gagasan tersebut harus dituangkan Bapak Ibu. Pak Edi ya namanya ya, harus tuangkan kebutuhannya. Misalnya memang tadi di awal disebut akan tempat tinggal atau perluasan, monggo. Artinya memang itu ada kaitannya dengan bangunan. Silahkan dianalisis, misalnya analisa tapak kalau misalnya bangunan itu masih kosong. Kemudian analisa tapak, orientasi bangunan,
seluruh yang berbau arsitek silahkan dituangkan. Kemudian kalau dia untuk yang personnya ini bukan dari teknik bangunan, adalah alat bantu umum atau khusus yang semuanya berdasarkan atau ide itu dilandasi oleh keilmuannya masing-masing, silahkan dibuat. Tapi syaratnya dari kebutuhan, dari poin yang kebutuhan dulu ya, dari poin yang kebutuhan ini semua dituliskan latar belakangnya. Kenapa kok saya bikin itu? Oh, karena ada kebutuhan. Dulu rumah saya 2 kamar, misalnya nih, ini yang bangunan. Rumah saya 2 kamar, anak saya masih kecil-kecil, 1 kamar bisa untuk 2 orang. Tapi sekarang tidak bisa. Saya punya kelebihan lahan, atau saya punya tanah baru. Tapi tanah baru itu secara analisis dia agak di luar kota, kemudian tapi di situ hawanya dingin, sehingga hawa dingin tidak perlu AC. Nggak kayak sekarang misalnya di daerah, taruhlah misalnya daerah Bekasi panas harus ada AC. Analisa-analisa ini dimasukkan Pak dalam latar belakang. Kenapa Bapak ingin membuat tambahan ruangan? Kemudian tujuannya tadi udah jelas, penambahan ruangan karena anak semakin besar, kemudian targetnya juga anak-anak, kemudian manfaatnya apa? Silahkan Pak dituliskan. Kenapa saya minta dituliskan? Karena ini adalah bagian daripada alur yang diminta untuk membuat laporan. Gitu. Jadi suatu desain itu harus mempunyai konsep. Nah, konsep ini selama dia tinggal di rumah. Berangkat dari rumah untuk bekerja, untuk berkegiatan, beraktivitas, pulang juga ke rumah. Pasti akan timbul satu permasalahan di rumah itu. Entah itu karena pemakaian waktu, entah itu karena pemakaian alat di rumah yang sudah aus, selalu ada permasalahan. Dan itu membutuhkan sebagai gagasan atau inspirasi untuk dimasukkan ke dalam kegiatan ini. Demikian juga dengan penemuan. Misalnya penemuan itu apakah bentuknya sifatnya satu produk baru, gitu. Bisa saja di arsitektur ada misalnya produk baru seperti yang tadi Pak Dwi sampaikan. Untuk arsitektur, saya membuat meja serbaguna. Meja serbaguna ini ability-nya atau kemampuannya apa? Itu masukkan di latar belakang Pak. Gitu. Kemudian tujuannya apa? Kemudian manfaatnya bagaimana? Silahkan di breakdown, digali gitu kajiannya. Jadi tidak menutup ini harus dari siapa saja, monggo terbuka. Maksud saya dibuka itu adalah tadi salah satunya saya ingin mendapatkan satu desain baru gitu loh, satu gagasan baru. Kalau bangunan ya bangunan baru. Apakah itu kontemporer, apakah itu cuma sekedar interior, tapi sifatnya itu baru gitu loh. Ide yang kreatif. Kemudian yang kedua, ide kreatif tersebut mempunyai nilai jual. Kenapa begitu? Karena juknisnya seperti itu. Gitu. Nah, juknis seperti itu memungkinkan kita untuk membuat barang dengan tujuan komersil. Gitu. Nah, tujuan komersil ini tentunya sangat diharapkan. Kenapa? Karena di satu titik kita sebagai PNS, kita sebagai guru, atau kita sebagai apapun juga akan mengalami masa pensiun. Diharapkan pada masa tersebut kita sudah kegiatan yang menghasilkan demikian. Nah, kita berlatih dari sekarang. Sementara ini kan kalau kita punya gagasan di rumah misalnya Pak Edi ya, aduh pagar saya jebol saya ganti, saya korek-korek desain nih pasang gitu. Tapi kita tidak perlu mempertimbangkan kenapa harus begini, nggak usah kan gitu. Karena kita memang biasa lah untuk mendesain satu pagar misalnya, untuk mengganti yang lebih baik. Padahal sebetulnya di belakang itu ada kajian-kajian lain. Kenapa pakai bahan itu,
mungkin lebih kuat. Kenapa nggak aluminium? Binatang nggak masuk, misalnya kajian-kajian seperti itu yang ringan aja Pak, masukkan gitu. Nah itu untuk pemenuhan dari spek yang akan nanti Bapak tuangkan. Demikian juga sumber daya dan SDM. Kalau kita arsitek kan kita SDM-nya sudah tahu, kita punya tukang berapa, ngerjain berapa, tukang mandor berapa, ini berapa. Nah bisa nggak lebih murah? Karena ujung-ujungnya adalah biaya gitu. Kemudian tersediaan bahan baku daerah mana itu bisa dianalisis kok Pak gitu. Artinya kami bebaskan di sini selama 2 item ini bisa membantu Bapak Ibu untuk mencapai target mempunyai arsitek dengan orang mesin. Kalau diminta, saya katakanlah sekarang saya kasih batasan misalnya di satu contoh, buat meja serbaguna. Hasil yang Bapak buat sebagai arsitek atau teknik bangunan akan lebih baik daripada dari teknik kendaraan misalnya, kendaraan ringan atau dari jurusan lain. Ini jelas gitu. Nah saya tidak, kita kan membuat satu yang sumir Pak buat kami gitu loh. Ini kan barang arsitek, masa disuruh orang ini, pasti ada masukan juga dari pihak sebelah. Makanya apa yang menjadi keinginan Bapak berdasarkan keilmuan Bapak atau di luar keilmuan Bapak, tapi Bapak dapat bertanggungjawabkan 2 halaman yang saya tulis ini gitu. Atau 2 tahap perancangan gitu. Itu bisa dipenuhi oleh Bapak, silahkan. Jadi pertimbangannya kami tidak membatasi, antara lain seperti itu karena keragaman peserta, ya. Kemudian juga kenapa harus nilai jual, karena sementara ini yang diminta aturannya seperti itu. Jadi kami berusaha menjembatani antara permasalahan yang akan diterima oleh peserta dengan peraturan yang sedang diberlakukan. Gitu. Demikian Bapak Ibu, barangkali kalau memang ada yang ingin dikomunikasikan, mungkin nanti bisa minta kontaknya atau Pak Yoga bisa buatkan grup untuk teman-teman. Jadi kita bisa diskusi. Tapi sementara ini saya mohon Bapak Ibu berkenan untuk memikirkan satu Pak Teki akan memberikan tambahan terkait dengan perundang-undangan desain produk, apapun itu juga. Mari kita simak nanti di hari Jumat, dan nanti di Jumat itu saya harap Bapak Ibu di akhir pertemuan sudah memiliki atau sudah memastikan kira-kira akan buat apa. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Ada tambahan dari Pak Teki atau Pak Dwi? Kalau enggak saya tutup. Bukan saya tutup, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu yang sudah 2 jam ini bersama kami bertiga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit banyak bisa menambah wawasan kita bersama ya, termasuk tanya jawabnya, dan dapat menjadi bekal dalam kita menjalankan program atau kegiatan ini sampai dengan waktunya berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sulistiawan, Bapak narasumber, Bapak-bapak, Ibu peserta. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat pukul 13.00 sampai dengan 14.00. Sebetulnya kita penjadwalannya 1 jam, Pak ya. Akan tetapi ini tadi sampai 2 jam lebih. Ya mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini semoga bisa bermanfaat.
Saya mohon maaf, undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Oke, Pak, pamit. Nuhun. 100 hampir 200 tadi.